Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Andrian Deris dengan NRP 502924103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai P2 saya, yaitu perancangan yang berjudul Between Sea and Anchor, didesain kantor Dekanat FTK ITS dengan konsep activity based working untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga identitas institusi. Di sini kita masuk ke profil perusahaannya secara singkat saja ya. Nah, di sini yaitu kantor FTK ya. Apa itu kantor FTK? Yaitu Fakultas Teknologi Kelautan yang pelajari tentang pengembangan, pemanfaatan, dan transformasi ilmu kelautan. Di sini terdapat program studinya ada 8, dan juga visi dari FTK ini yaitu menjadi perguruan tinggi rujukan di bidang teknologi kelautan ASEAN. Dan terdapat 6 misi dari FTK ini. Nah, untuk brand visualnya di sini, untuk brand ITS sendiri ada warna biru, biru tua, lalu ada warna kuning, dan juga khusus untuk brand FTK ini yaitu warna biru gelap, putih, dan juga warna hitam. Nah, untuk dekan dari fakultas ini yaitu Dr. Ing Insinyur Setyo Nugroho. Nah, fakultas ini memiliki 4 tugas ya, 4 poin tugas. Lalu dari fungsi fakultas ini terdapat poin A sampai J. Nah, di sini kita masuk ke struktur dari perusahaan tersebut, yaitu dekan fakultasnya Dr. Ing Insinyur Setyo Nugroho, wakil dekan fakultas di sini ada Dr. Insinyur Doni Setiawan STM Eng. Lalu kepala bagian fakultas di sini ada M. Masdi, lalu di bawahnya ada bagian administrasi umum Pak Prayit, bagian keuangan Bu Ria Indriani, kemahasiswaan dan alumni Bu Rengganis Laskarya, lalu bagian pengelolaan kepegawaian di sini ada Bu Septidian Purwastuti AMD. Tugas di sini tertera di bagian tabel kanan. Nah, di sini merupakan key plan dari kantor rektorat ya, yang dimana di situ terdapat kantor dekanat Fakultas Teknik Kelautan, tepatnya di lantai 3. Lalu di sini untuk existing layout dari FTK ini terdapat alur dari pengunjung yang ditandai dengan garis lanjut. Nah, di situ pengunjung bisa mengakses dari lobby dan juga ada front desk lalu ke area meeting room. Nah, untuk staff sendiri bisa mengakses ke semua ruangan. Nah, di sini studi pembanding yang saya ambil yaitu MMS Maritim Philippines Inc. by Orange Space. Nah, di sini kenapa saya ambil ini? Karena di sini merepresentasikan kelautan tetapi tidak terlalu menonjol. Nah, mereka lebih menekankan ke kontemporerinya. Lalu untuk yang kedua di sini saya mengambil dari The Sea Waves Office by Arcadia Works. Ini merupakan kantor Pertamina ya. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena di sini lebih menekankan ke identitas kelautannya. Terdapat banyak sekali ornamen kelautan, dan juga lebih ke mengarah ke modern dan teknologi. Oleh karena itu saya ingin memadukan kedua pembanding tersebut. Nah, di sini masuk ke studi ruang. Nah, di sini telah saya masukkan seperti keterangan, dan juga di sini ada kekurangan, dan juga di sini ada kelebihan dari setiap ruang yang lebih dapat memuat kapasitas 4 orang, working space 9 orang, meeting room 22 orang, dan seterusnya. Di sini juga masih pada studi ruang. Lalu sini ke studi aktivitas, yang dimana saya telah mengumpulkan dari setiap staff ya di sini. Seperti dekan, apa saja ruang yang digunakan. Nah, di sini ada ruang dekan, meeting room, dan seterusnya. Nah, di sini itu by setiap staff. Mereka kebutuhannya seperti apa, saya list di sini. Nah, di sini merupakan minimal dari furniturnya. Dan di sini adalah M minimal, luasan minimal sudah ditambahin dengan sirkulasi. Itu sumbernya by PPN nomor 16 tahun 2021 dan juga data arsitek. Ini juga masih sama. Nah, lalu di sini ada persentase ukuran rusakan ruang. Nah, yang tadi kan by staff. Nah, di sini itu by ruang. Jadi semua staff yang menggunakan ruang itu saya kalkulasikan menjadi 1 di sini. Nah, lalu untuk ini yang terakhir itu persentase ukuran dina keseluruhan. Di sini dimana furnitur keseluruhan minimalnya berapa, dan di sini minimal keseluruhannya dari semua ruang di FTK.
Lalu dilanjut dengan langgam yang saya gunakan. Saya tadi kan memenuhkan 2 langgam, yaitu modern maritim yang menggunakan palet warna seperti laut, yaitu biru putih, dan juga material alam seperti kayu. Untuk identitas FTK-nya itu langgam ini. Nah, lalu untuk penunjang yang saya menggunakan contemporary agar tetap clean dan juga tetap nyaman. Nah, di sini user journey map-nya yang terdapat important scales yang paling tinggi terdapat di workstation. Lalu yang tetap prioritas tetapi di bawah workstation, di situ ada meeting room, ruang dekan, ruang wakil dekan, juga ruang istirahat. Yang lain itu tidak terlalu memiliki banyak masalah sehingga tidak termasuk yang terlalu penting. Nah, di sini terdapat customer experience in detail, lalu ada key ideas for improvement. Di sini berlanjut dengan empathy map yang terdapat user pain di sebelah kiri dan juga user gain di sebelah kanan. Terdapat juga problem mapping analysis dari high impact, high effort, low impact, dan juga low effort. Nah, semua itu digabungkan dan diperhitungkan agar menjadi matriks hubungan ruang, mulai dari area lobby, working space, meeting room, dekan, dan seterusnya. Nah, di sini areanya terbagi menjadi 3, ada area public, semi public, dan privacy. Untuk area public di sini itu menggunakan warna yang cerah, dan area semi public di sini biru agak gelap, dan juga area dekan di sini area privacy di sini menggunakan warna merah marun. Nah, untuk yang harus berdekatan di sini menggunakan warna biru yang paling gelap. Dilanjut dengan yang sebanyak berdekatan di sini areanya direpresentasikan dengan biru sedang, dan juga dilanjut dengan biru yang paling muda. Nah, dari programnya di situ saya rangkum menjadi kerangka berpikir di sini. Nah, itu pengguna utama dari kantor ini adalah staf administratif, lalu kepala bagian kabak, dekan dan wakil dekan, lalu pengguna pendukung seperti mahasiswa, dosen, dan tamu. Pola kerja seperti apa di sini? Pola kerjanya yaitu administratif, kolaboratif, mobilitas sedang, dan juga aktivitas informal tinggi seperti diskusi di pantry. Nah, fungsi utama dari kantor ini yaitu untuk workspace, ruang rapat, ruang pimpinan, area pelayanan, dan juga area pendukung. Untuk zoningnya di sini dibagi menjadi ruang publik, semi publik, private, dan juga area service. Untuk permasalahan ruang di sini, workstation kurang nyaman, storage tidak mencukupi, pantry terlalu luas, pencahayaan buatan kurang optimal, ruang rapat terbatas, dan juga distribusi AC tidak merata. Oleh karena itu, di sini saya mengoptimalisasi ruang dengan reorganisasi pembagian ruang, integrasi storage dengan workstation, penyesuaian partisi, penambahan task lighting, lalu perbaikan distribusi AC, optimalisasi ruang rapat, peningkatan kualitas ruang pendukung. Dan juga di sini ada potensi peningkatan desainnya. Semua itu menciptakan 4 poin utama untuk judul saya, yaitu activity based working, produktivitas, efisiensi, dan juga identitas institusi, yang melahirkan judul saya yaitu Between the Sea and Anchor tadi. Di sini dilanjut dengan utilitas ruang, ada komputer, wifi, kabelan, hingga paper cutter dan tempat sampah. Nah, di sini juga terdapat sistem pencahayaan, sistem HVAC, lalu sistem listrik, dan juga sistem keamanan. Nah, di sini masuk ke 3 method. Nah, di sini terdapat 3 poin, yaitu kantor dekanat FTK dengan identitas kantornya. Di sini ada logo ITS, logo Martek, dan juga warna dari brand ini yaitu Vivid Azure. Nah, aktivitas kantor di dekanat FTK ini yaitu pusat layanan administrasi dan koordinasi fakultas, yang dimana bekerja dengan prinsip kekeluargaan atau berkelompok. Nah, untuk activity based working di sini di poin kedua, di sini terdapat zoning yaitu productive area, private area, discussion room, dan leisure area, dan juga ada meeting room. Nah, semua itu berdasarkan hierarki, jenis kerja, dan juga alur kerjanya. Nah, untuk poin ketiga di sini modern maritim, yaitu identitas dari fakultas yang saya pakai dalam bentuk langgam. Di sini menggunakan palet warna gelap, biru gelap, lalu ada kayu, dan juga menggunakan aksentuasi metal, dan juga ada penambahan ornamen-ornamen laut. Nah, untuk shape yang digunakan di sini ada straight line dan juga dynamic line. Untuk desain lantai di sini saya menggunakan keramik ukuran 50x50. Lalu ada karpet berwarna biru merepresentasikan
air laut dan juga lantai SPC untuk menambah kesan hangat. Lalu di dindingnya di sini saya menggunakan dinding metal yang membuat ruang itu terasa eksklusif dan juga profesional. Lalu menggunakan perpaduan dengan panel motif kayu dipadukan dengan biru gelap yang menciptakan identitas dari FTK ini. Lalu juga ada penambahan dari elemen-elemen yang terinspirasi dari bentuk kapal seperti setir, jangkar dan juga map, dan juga ada jendela kapal. Lalu dari plafonnya di sini menggunakan plafon dengan bentuk gelombang yang menggambarkan kedinamisan pada ruang. Lalu ada plafon motif kayu yang dipadukan dengan pencahayaan direct agar mensupport area tersebut ya. Nah, lanjut dengan mood board dari setiap ruang di sini mulai dari lobby, lalu ada workspace, ada meeting room, lalu ruang dekan dan wakil dekan, dan di sini adalah ruang istirahat. Nah, untuk denang alternatif satu ini tidak terpilih karena masih terdapat masalah di area lobbynya yang terlalu direct ke working space dan juga area meeting room yang terlalu belakang sehingga aksesnya tidak terlalu mudah. Lalu di alternatif kedua ini sirkulasi pada setiap area itu tidak nyaman sehingga areanya tidak terpilih. Lalu di alternatif ketiga di sini terdapat masalah yaitu ruang dekan dan wakil dekan yang jaraknya agak jauh. Nah, di sini sebenarnya ruangnya sudah oke, tetapi kurang efisien pada layoutnya. Sehingga pada layout keempat ini semua masalah dari layout sebelumnya itu teratasi, yang dimana meeting room sudah berada di depan. Nah, di sini working space berada di tengah dan paling luas, disusul dengan wakil dekan dan juga ruang dekan yang berdekatan. Seperti itu. Nah, di sini lanjut ke pengembangan 3D konsep 1. Nah, di sini saya menggunakan palet biru tua, lalu kayunya di sini gelap dan juga ada aksen metal. Di sini tidak terpilih karena menurut dosen pembimbing saya, Bapak Thomas, ini masih terlalu seperti existingnya. Oleh karena itu saya kembangkan menjadi seperti ini. Ini di desain kedua ini saya mengganti palet kayunya menjadi yang lebih terang, putih keabu-abuan seperti itu ya. Lalu saya mencoba bereksperimen dengan mematikan warna birunya dan ternyata ini tidak berhasil. Oleh karena itu saya menggabungkan ketiga pengembangan tersebut hingga melahirkan satu desain yang terpilih, yang saya kembangkan lagi menjadi hasil final seperti ini. Yang dimana pada area lobby di sini saya sudah menambahkan identitas dari FTK ini mulai dari logo, slogan dan juga focal point di satu titik agar pengunjung dapat langsung mengetahui kalau ini tuh FTK. Dan juga di sini terdapat area untuk berfoto bagi para pengunjung yang datang. Lalu di sini di working space di sini sudah saya lengkapi dengan partisi untuk menutupi pandangan dari area lobby agar working space ini tetap tidak agar privasinya tidak bocor dari lobby ya. Di sini sudah saya lengkapi dengan beberapa identitas dari kelautan yaitu jangkar dan juga setir kapal di sini juga. Dan juga sudah saya lengkapi dengan plafon yang cukup terang. Di sini ada ruang dekan yang direct langsung dengan jendela belakang. Nah, di sini juga terdapat logo dari FTK yang berada tepat di backdropnya agar saat dekan zoom langsung terlihat dari identitas FTK ya. Di sini meeting room sudah saya berikan area untuk sejarah dari tiap dekan yang telah menjabat di sini. Di sini ada ruang wakil dekan yang lebih kecil dari ruang dekan, tapi saya desain agar lebih cerah, agar tidak sempit seperti itu. Nah, di sini adalah ruang istirahat yang saya paletnya di sini terinspirasi dari pantai, yang dimana kayu di sini itu merepresentasikan sebagai pasir dan juga biru pada ceilingnya ini sebagai air ombak agar saat staff ingin beristirahat mereka itu terasa rileks melihat dengan interior ini. Dan juga untuk island table yang di sini custom khusus agar terbentuk seperti kapal. Baik, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.